Pada tahun 1444 Masehi, Sultan Turki memperbudak 1.000 anak yang berasal dari Transylvania. Hal ini dilakukan Sultan dengan tujuan mengisi barak tentaranya. Anak-anak ini dididik dengan keras untuk menghasilkan prajurit tangguh yang dingin tanpa belas kasihan. Dari prajurit yang dihasilkan, muncullah satu nama prajurit tangguh, yang jika salah satu musuh meneriaki namanya, maka itu akan menjadi teriakan terakhirnya. Lalu, siapakah prajurit ini? Itulah sepenggal kisah yang akan saya ceritakan, yang berjudul Dracula Untold. Film ini dirilis pada tahun 2014, film ini disutradarai oleh Gary Short, dan dibintangi oleh aktor papan atas Hollywood seperti Dominic Cooper, Shearah dan Luke Evans. Di awal kisah menceritakan Vlad beserta anggotanya menemukan helm perang dari prajurit Turki. Vlad sudah hafal dengan taktik prajurit Turki, bahwasanya, mereka tidak pernah bertugas sendirian dalam mengintai sebuah wilayah. Vlad melihat daerah sekitar kejadian dan beranggapan, bahwa helm itu hanyut di bawah air sungai menuju ke arah wilayah Transylvania. Vlad mencurigai bahwasanya helm itu berasal dari Gunung Gigi Patah. Dikarenakan merasa curiga, dan merasa terusik atas kedatangan prajurit Turki, Vlad beserta 2 anggotanya memutuskan untuk mengecek ke atas gunung tersebut. Sesampainya di atas gunung, Vlad disambut oleh hembusan angin dan kawanan kelelawar. Vlad meyakini di dalam gunung itu pasti ada seseorang, karena kelelawar tidak pernah terbang di siang hari kecuali kawanan mereka merasa terganggu. Sesampainya di dalam, betapa terkejutnya mereka. Karena di dalam banyak ditemukan tulang belulang manusia dan bekas baju zirah prajurit yang telah meninggal. Tak lama berselang, pasukan Vlad diserang oleh sosok misterius yang berkecepatan tinggi. Karena merasa tidak mungkin bisa melawan sosok itu, Vlad memerintahkan anggotanya yang masih selamat untuk lari meninggalkan tempat itu. Saat Vlad hendak diserang, beruntungnya dia masih sempat mengeluarkan pedang silvernya dan berada di dekat paparan matahari. Sepertinya makhluk itu takut terhadap silver murni dan cahaya matahari, sehingga kejadian ini melepaskan Vlad dari buruan sosok penghisap darah dan pemangsa manusia. Sesampainya di kastil, Vlad menanyakan kepada penasehatnya, tentang sosok yang telah menyerang dan menewaskan prajuritnya. Sang penasehat menjelaskan bahwa itu adalah sosok vampir yang menghisap darah manusia sebagai makanannya. Vlad meminta kepada penasehatnya untuk tetap merahasiakan kejadian ini ke publik Transylvania. Keesokan harinya, rakyat Transylvania merayakan Hari Paskah yang digelar di kastil. Namun, perayaan itu dirusak oleh prajurit Turki yang meminta jatah upeti yang harus disetorkan kepada Sultan. Namun, bukan hanya upeti yang diminta, tetapi juga 1.000 anak Transylvania yang akan dijadikan tentara perang pasukan Turki. Hal ini tentu memancing kemarahan publik serta kemarahan Vlad sendiri. Keesokan harinya, Vlad turun langsung untuk bernegosiasi kepada Sultan agar permintaannya dihentikan. Sebagai gantinya, Vlad menawarkan dirinya sendiri, karena kekuatan dan keahlian Vlad setara dengan 1.000 anak. Tetapi Sultan tetap menginginkan 1.000 anak, ditambah anak Vlad sendiri sebagai pendamping Sultan. Dikarenakan tidak memiliki pilihan, Vlad menyetujui perjanjian itu demi menghindari perang. Tibalah di hari penyerahan anak Vlad. Istri Vlad tidak terima serta menangis kalau anaknya dijadikan tentara Turki. Merasa iba melihat istrinya, Vlad membatalkan perjanjian itu, dan langsung menghabisi prajurit Turki yang diutus untuk menjemput anak Vlad. Pengawal Vlad mengingatkan, bahwa ini akan memicu perang kepada bangsa Turki. Vlad sadar bahwa mereka kalah pasukan, dan memutuskan untuk kembali ke Gunung Gigi Patah untuk menemui sosok yang pernah menyerangnya. Kedatangan Vlad tentu bukan tanpa alasan. Vlad menginginkan kekuatan vampir, walau bayarannya jiwanya sendiri. Hal ini tentu dilakukan Vlad untuk menyelamatkan bangsa Transylvania beserta anaknya sendiri dari pasukan Turki. Sang vampir mengiyakan permintaan Vlad serta mengingatkan, jika selama 3 hari Vlad tidak mampu menahan hasrat meminum darah, maka dia akan menjadi vampir selamanya. Ritual pun dimulai, vampir menyurahkan darahnya ke wadah dan menyuruh Vlad untuk meminumnya. Setelah meminumnya, Vlad pingsan dan terbangun di sebuah sungai.
Vlad menyadari adanya perubahan yang telah ia alami, sekarang Vlad lemah terhadap Silver. Vlad juga memiliki kekuatan super lainnya seperti menyembuhkan luka otomatis, mampu mendengar dari kejauhan, mampu melihat di kegelapan dan mampu merubah diri menjadi kelelawar. Vlad langsung bergegas pergi ke kastil untuk menyelamatkan bangsa dan keluarganya. Dengan gagah berani, Vlad datang dan mampu meratakan prajurit Turki tanpa dibantu siapapun. Setelah selesai meratakan tentara Turki, Vlad memerintahkan bangsanya untuk pindah ke gunung. Karena Vlad yakin akan ada serangan kedua yang dikirim oleh Sultan. Di sisi lain, Sultan tidak terima kalau pasukannya dikalahkan oleh Vlad, dan berencana mengirimkan 100.000 pasukan, serta dipimpin langsung oleh dirinya. Kembali ke pasukan Vlad. Ternyata ada seseorang yang mengetahui bahwa Vlad sekarang adalah seorang vampir. Pria itu menawarkan darahnya untuk makanan kepada Vlad sebagai bentuk pelayanan. Namun Vlad menolak, karena dia telah berjanji untuk menahan haus akan darah selama 3 hari agar bisa menjadi manusia kembali. Namun, menahan hasrat itu sungguh menyiksa Vlad, dia bahkan seperti orang yang kedinginan karena menahannya. Vlad menceritakan semua kepada istrinya, karena sang istri curiga mengenai bekas luka yang ia terima telah hilang begitu cepat. Vlad mengakui bahwa ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan anaknya beserta bangsa Transylvania. Vlad meyakinkan bahwa ia bisa kembali menjadi manusia jika ia mampu menahan rasa haus darah selama 3 hari. Saat hendak melanjutkan perjalanan ke gunung, pasukan Turki telah mengintai bangsa Transylvania dan berencana membuat serangan kejutan. Pada saat serangan itu terjadi, tentu saja Vlad mampu menahan gempuran dari tentara Turki dibantu oleh kekuatan vampir miliknya. Namun hal ini harus dibayar mahal oleh kematian pengawal pribadi kepercayaannya. Pada hari selanjutnya, Sultan beserta 100.000 pasukannya memulai perjalanan ke tempat persembunyian bangsa Transylvania. Pada siang hari ada seseorang yang membuntuti Vlad, karena Vlad berjalan menghindari paparan sinar matahari. Orang itu merobek kain tenda yang membuat sinar mengenai tubuh Vlad. Masyarakat berbondong-bondong membakar Vlad di dalam tenda karena takut dengan kemunculan vampir di tempat mereka. Vlad ternyata tidak mempan dibakar oleh api, dan setelah dibakar, Vlad keluar dan meneriaki ke seluruh rakyat Transylvania bahwa mereka tidak berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh Vlad dari tentara Turki. Setelah ditenangkan oleh istrinya, akhirnya kemarahan Vlad ikut memudar. Tibalah saat tentara Turki datang untuk menggempur bangsa Transylvania. Dikarenakan ini hari terakhirnya memiliki kekuatan vampir, Vlad ragu dapat mengalahkan tentara Turki yang jumlahnya ratusan ribu. Namun, sang istri meyakinkan Vlad untuk berjuang bersama sampai titik darah penghabisan. Vlad pun mengerahkan ribuan kelelawar, sebagai serangan kejutan untuk tentara Turki sebelum ia terjun langsung ke medan pertempuran. Dengan serangan kelelawar ini, dapat mengobrak-abrik formasi tentara Turki. Namun di luar dugaan, sebagian tentara Turki masuk lewat jalur belakang tempat persembunyian dan langsung menyerang istri Pangeran Vlad. Di saat istri Vlad terjatuh, Vlad gagal menyelamatkan istrinya dan sekaligus membuat perjuangan Vlad gagal. Kekuatan Vlad hanya tinggal menghitung menit sebelum kekuatannya pudar. Namun di sisi lain anak Vlad sudah dikuasai Sultan Turki. Istri Vlad meminta untuk Vlad meminum darahnya agar ia mendapatkan kekuatan kembali, sekaligus untuk menyelamatkan anaknya dari Sultan. Tak ada pilihan lain, Vlad terpaksa untuk menjadi vampir selamanya. Tidak sampai di situ, Vlad memberikan kekuatannya kepada rakyat yang masih selamat untuk menyerang balik tentara Turki. Tibanya di markas tentara Turki, Vlad beserta pasukannya menyerang tentara Turki hingga habis tak bersisa.
Sementara itu, Vlad berhadapan langsung dengan Sultan untuk menyelamatkan anaknya. Sultan melakukan sebuah taktik, yaitu dengan berdiri di tumpukan perak. Ia tahu bahwa vampir lemah terhadap perak. Singkat cerita, Vlad mampu mengalahkan Sultan serta menyelamatkan anaknya. Saat keluar dari tenda Sultan, rakyat Transylvania yang telah menjadi vampir berencana untuk memangsa anak Vlad. Untungnya ada penasehat Vlad yang datang, menawarkan untuk membawa anaknya dan hidup menjadi manusia biasa. Demi kebaikan anaknya, Vlad menyerahkan anaknya kepada penasehat itu dan membuka sinar matahari di langit untuk bunuh diri dan memusnahkan rakyatnya yang telah menjadi vampir. Anak Vlad sekarang resmi menjadi raja selanjutnya di Transylvania, meneruskan jejak ayahnya. Ternyata, di detik-detik kematian Vlad, ada seseorang yang menyelamatkannya, dengan memberikan darah agar Vlad dapat melakukan penyembuhan diri. Vlad pun bangkit kembali, karena darah yang telah diminumnya membuat tubuhnya beregenerasi. Film pun ditutup dengan masa yang jauh lebih modern dan Vlad harus memenuhi takdir untuk menjadi Pangeran Dracula selamanya. Tamat. Nah, begitulah alur cerita dari film Dracula Untold. Apakah kamu suka dengan ceritanya? Selanjutnya kita akan membahas materi atau film apa? Berikan pendapatmu di komentar. Saya Nando Yulistyo, sampai jumpa di next video.